Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 90412 4109. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 11 dan juga materi ke-11, yaitu konsep dasar kebijakan moneter. Baik, langsung saja kita ke materinya. Materi pertama itu sejarah timbulnya uang. Jadi dalam perekonomian internasional dalam perekonomian tradisional, masyarakat itu hidup secara subsisten dan belum mengenal uang dalam kegiatan ekonominya. Tentunya kegiatan perekonomian ini dilakukan dengan cara menggunakan sistem barter, yaitu saling menukar barang. Dengan keterbatasan sistem barter ini, tentunya orang-orang membutuhkan alat atau media yang dapat berfungsi sebagai alat tukar yang sah dan disepakati secara bersama. Media yang digunakan untuk melakukan pertukaran ini pada awalnya berupa uang barang atau komodisi money. Pada waktu itu, uang barang ini dibuat dari komoditi tertentu seperti emas, perak, maupun kulit, kayu. Jenis komoditi ini digunakan sebagai media pertukaran karena memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, diterima secara umum karena sifat dan kelangkaannya. Yang kedua itu mutu antara emas dengan emas lainnya relatif sama atau homogen. Yang ketiga, tidak mudah rusak dan relatif mudah dibagi-bagi. Dan yang terakhir, disukai oleh orang banyak karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Dengan adanya uang barang, untuk sementara waktu kesulitan sistem barter dapat diatasi. Pelaku-pelaku ekonomi tidak lagi harus mencari kesesuaian ganda dari masing-masing pelaku ekonomi. Tujuan awal diciptakannya uang itu adalah untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan tukar-menukar. Paling tidak, suatu media dapat dijadikan sebagai uang apabila memenuhi syarat. Yang pertama, nilainya relatif stabil dan tidak fluktuatif. Yang kedua, mudah dibawa dan mudah dibagi. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebihan. Dan yang terakhir, media yang dijadikan uang ini memiliki kualitas yang sama. Yang kedua, materi kedua itu peranan uang dalam perekonomian. Jadi uang ini kan diciptakan oleh pemerintah melalui otoritas moneter atau bank sentral. Uang ini berperan sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai alat tukar, satuan nilai, ukuran bayaran yang tertunda, dan yang terakhir itu penyimpanan nilai. Yang pertama, uang sebagai alat ukur. Tentunya dengan adanya uang, kegiatan perdagangan tidak lagi mengharuskan dipenuhinya syarat double condition of when seperti yang terjadi pada perekonomian barter zaman dulu. Yang kedua itu uang sebagai satuan nilai, di mana uang itu dapat dijadikan sebagai ukuran yang menentukan seberapa besar nilai dari satu barang ataupun jasa. Yang ketiga, uang sebagai standar pembayaran yang tertunda. Jadi dalam perdagangan seringkali transaksi pembayaran tidak dilakukan pada saat pembelian barang. Penundaan pembayaran ini bagi pedagang tidak menjadi masalah dikarenakan pembayaran yang dilakukan pada waktu yang akan datang dapat diukur dengan satuan uang. Bagian keempat, uang sebagai penyimpanan nilai. Jadi kekayaan seseorang dapat disimpan dalam bentuk uang maupun diwujudkan dalam bentuk barang. Apabila diasumsikan harga barang-barang relatif stabil, mewujudkan kekayaan dalam bentuk uang akan lebih menguntungkan dibandingkan mewujudkannya dalam bentuk barang, karena barang biasanya rusak dan nilainya akan berkurang. Materi selanjutnya itu konsep uang beredar di Indonesia. Jadi di Indonesia itu uang beredar adalah kewajiban sistem moneter, bank sentral atau bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR terhadap sektor swasta domestik. Kewajiban yang menjadi komponen uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat, uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik. Selanjutnya, materi keempat itu teori permintaan uang. Yang pertama, teori permintaan uang Keynesian. Uang yang diinginkan bukan karena uang itu sendiri,
melainkan karena fungsi uang tersebut, yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi. Teori permintaan uang menurut Keynes itu menyatakan bahwa permintaan uang yang dilakukan oleh masyarakat didasari oleh 3 macam motif, yaitu motif untuk transaksi, motif untuk spekulasi, dan motif untuk berjaga-jaga. Selanjutnya teori kuantitas uang neoklasik. Menurut pandangan kelompok neoklasik, uang tidak dapat memberi kepuasan secara langsung. Uang akan berarti setelah ditukarkan dengan barang-barang yang dapat memberi kepuasan secara langsung kepada pemegang uang tersebut. Selanjutnya itu analisis IS dan LM. Yang pertama, pasar dan kurva LS. Jadi variabel yang diperhitungkan di pasar barang ditentukan oleh jenis perekonomian suatu negara. Dalam bab perhitungan pendapatan nasional, perekonomian itu dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu perekonomian tertutup sederhana, perekonomian tertutup, dan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian tertutup ada 4 variabel yang menentukan, yaitu pengeluaran konsumsi, tabungan, pengeluaran investasi, dan pendapatan nasional. Sedangkan untuk perekonomian tertutup itu yang digunakan ada 3 variabel, yaitu pajak, transfer, dan pengeluaran pemerintah. Apabila perekonomian terbuka, maka hanya 2 variabel saja, yaitu adalah impor dan ekspor. Selanjutnya pasar uang dan kurva LM. Keseimbangan di pasar uang atau money market equilibrium terjadi pada saat jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang. Secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah uang yang diinginkan dan mampu diminta meningkat seiring dengan penurunan tingkat suku bunga. Selanjutnya ada tugas bank sentral. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya Bank Indonesia didukung oleh 2 pilar yang merupakan 2 bidang tugasnya. Kedua bidang tugas ini ialah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Selanjutnya kebijakan moneter. Kerangka kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia pun menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005. Setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Tetapi dalam kerangka ITF ini, Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Selanjutnya ada sejumlah alasan mengapa menggunakan jangkar nominal dengan ITF. Yang pertama itu dikarenakan ITF ini lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua itu ITF yang memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia. Yang ketiga ITF sebagai forward looking sesuai dengan dampak kebijakan pada inflasi yang memerlukan tim lag. Yang keempat itu ITF meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter yang mendorong kredibilitas kebijakan moneter. Yang kelima, ITF tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan antara uang beredar, output, dan inflasi. Yang kedua, transmisi kebijakan moneter. Dalam laman Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Dalam mengendalikan jumlah uang beredar, ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang bisa digunakan. Di antaranya ialah kalau di instrumen kuantitatif ada operasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, tingkat cadangan wajib. Kalau di instrumen kualitatif ada kredit selektif dan bujukan moral. Selanjutnya
Ada 2 syarat agar instrumen operasi pasar terbuka bisa berhasil mengatasi masalah overemployment dan underemployment, yaitu bank umum tidak memiliki kelebihan cadangan, dan juga ada cukup banyak surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Baik, mungkin sampai di situ saja materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.